يليق بكمال فضله وعظيم هباته، وكما هو له أهل من الثناء الحسن الجميل الذي أثنى به على نفسه بنفسه. سبحانك يا من حجابك النور وستائرك العظمة والعزة والجلال، تنزهت وتعاليت وتباركت وأنت على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير والشفيع الأعظم يوم الدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شمس الكمال وبدر التمام ورسول الختام وغوث الأنام ووسيلتنا العظمى لنيل الفضل والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه بأكمل صلواتك وأتم تسليماتك، كما أمرتنا بالصلاة عليه وكما تنبغي الصلاة عليه وكما تحب أن يصلى عليه، صلاة نكون بها من المحبوبين لذاته المحمدية المنثورين بعين رحمته الودادية، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Alhamdulillah. Sudah Rama? Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Tuh ya Bu. Nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling luar biasa nikmat yang kita rasakan apalagi selama 2 tahun kita diuji dengan musibah pandemi corona, sekarang Omikron, ada juga yang terbaru. Apa Bu? Ada yang terbaru, layanan putus. Di sini ibu-ibu ini ada kan ibu-ibu sekarang kalau nonton layanan putus kasih bapak teh jadi Masya Allah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat yang luar biasa besarnya dari Allah yang patut kita syukuri setiap waktu. Ibu sudah bersyukur hari ini? Bagaimana cara bersyukurnya? Ya alhamdulillah we atuh dah. Bangun tidur. Hamdalah yang pertama. Apa Bu? Simpel doa Pak Ustaz. Alhamdulillah sudah sih. Iya dan ba'da kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk bangun kembali. Sedangkan ketika kita tertidur itu ruh kita ada dalam genggamannya Allah. Bisa mungkin kita dikembalikan, bisa juga tidak kembali. Betapa banyak yang ketika tertidur akhirnya dia menemukan akhir hayatnya. Jadi betapa luar biasa nikmat Allah yang telah Allah berikan sejak kita dibangunkan dari tidur. Ibu masuk ke setelah tidur biasanya bangun, itu ibu ngapain Bu? Wah, simpang-simpang lagi rumahnya. Bangun tidur langsung ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi ada doanya pakai alhamdulillah lagi. Apa Bu? Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu masak, ibu tuang, kemudian setelah makan itu doanya alhamdulillah lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin.
Betapa tidak terhitung lisan kita berucap hamdalah dalam waktu sehari, semalam. Jadi pujian kita kepada Allah itu adalah bentuk dari rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Tidak perlu nyebutnya kita diberikan uang misalnya segepok 1 miliar supaya kita berucap syukur kepada Allah. Karena ketika kita totalkan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat berkedip, itu berapa kali satu hari ya Bu ya? Kalau Allah setidaknya memberikan kita kedipan itu harus dibayar satu kedip 100.000, berapa miliar yang harus kita bayarkan kepada Allah. Jadi syukur kita kepada Allah yang harus kita perbanyak, sehingga ketika Allah mendengar kata syukur dari hambanya, la in syakartum la azidannakum, Allah menjanjikan kepada hamba yang memperbanyak syukurnya akan ditambahkan berlipat ganda kenikmatannya. Sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa baginda Rasulullah tidak ada kita di dunia ini. Laulaka ya Muhammad lima khalaqtul aflaq. Tidaklah akan aku ciptakan semesta ini kecuali hanya karena engkau perantara aku menciptakan semesta. Karena nanti Rasulullah akan terlahir, Nur Muhammadiyah akan turun ke bumi, maka diciptakanlah langit dan bumi, dihadirkanlah manusia-manusia. Jadi tanpa adanya Rasulullah tidak akan mungkin kita akan terlahir ke alam dunia. Syukur yang kedua, kita menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka ta'aruf, maka kita kenalan. Alhamdulillah, saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bapak DKM, Pak Ustadz yang telah memberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurani. Nama Majelis Ta'limnya Nurani, nama masjidnya Nurullah. Masya Allah, berarti banyak cahaya yang di sini. Alhamdulillah. Saya asli orang Jatinangor, jadi upami Sunda yang biasa Sunda gitu. Asli Jatinangor. Waktu sanawiyah itu di MTS Ma'arif Cikeruh, belakang rumah puskesmas. Waktu MTS, kemudian pondok pesantren di Bandung di Al-Basyariyah 3 tahun, pondok modern bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian pondok salaf di Cicalengka di Nurul Wasilah, pondok Al-Quran, dan di Al-Fadilah pondok Quran. Saat itu sudah ada keinginan untuk ke Mesir sejak di MTS Ma'arif. Jadi terinspirasinya ketika ingin ke Mesir itu ya mungkin ya orang Jatinangor mau tebih-tebih agama dari dia segar pabrik gitu kan. Jadi cita-cita yang Masya Allah itu luar biasa. Tapi saat itu Abdullah resep maca novel. Ayah dulu mah filmnya ngehits ayat-ayat cinta. Gini nggak begitu ibu? Iya. Film ayat-ayat cinta, teh gimana? Sampai diteliti jalan ceritanya, wah ke Mesir. Jadilah cita-cita anak usia 11 tahun waktu itu. Bismillah, ya abimah keluarga biasa-biasa artinya. Jantan cita-cita teh tos dipikah hoyong di SMP. Terus guru sok mangga upami hoyong ke Mesir ke Arab berarti memperdalam bahasa Arab. Alhamdulillah di pesantren kemudian dikaji bahasa Arab sehari-hari berbicara.
kemudian dikaji kitab-kitab. Alhamdulillah, kemudian setelah mondok Quran itu untuk menambah hafalan Quran, jadi minimal itu 2 juz untuk dites. Tapi karena memang untuk bekal juga, jadi target itu 10 waktu itu. Kemudian di Jakarta sempat dulu kuliah 1 semester di Institut Ilmu Al-Quran, karena waktu itu orang tua belum terlalu mengizinkan, atau lebih ke Mesir mah kamu istrinya. Wah, biasalah orang Sunda, banyak nggak boleh gitu kalau untuk pergi jauh-jauh, apalagi perempuan. Tapi saya saat itu masih Bismillah ya Allah, kalau rezeki saya, kalau jodohnya saya bisa bertolabul ilmi. Waktu itu niatnya Bismillah ya Allah, ketika saya membaca kitab, ketika saya mengkaji ilmu, itu ingin sekali bisa langsung di depan mu'alif kitabnya, pengarang kitabnya, penyusun kitabnya. Dan juga salah satunya di Mesir itu ada makamnya imam mazhab kita. Mazhab kita apa, Bu? Syafi'i. Di situ di Mesir ada di tempat dikuburkannya Imam Asy-Syafi'i. Jadi saat itu Bismillah, mudah-mudahan bisa langsung ziarah ke mu'alif kitabnya. Tawasul, Bismillah. Sampai akhirnya ada tes, langsung ketika sudah kuliah 1 semester, kemudian coba-coba gitu ya. Pas sudah lulus hasil tes, baru pulang ke Jatinangor, ke Jakarta teh. Ini punten iya aya serat, teteh kata pi di Widian gitu. Jadi ada ikhtiar dulu. Baru pas alhamdulillah dan orang tua yang namina cita-cita di alim ini dipastikan rezeki. Alhamdulillah biasa ke Mesir 5 tahunan, S1, dan baru pulang kemarin 2020. Jadi harusnya 2019 sudah selesai, tapi karena corona, jadi penerbangan penerbangan pesawat ditutup. Jadi kami selama 6 bulan itu tertahan di Mesir. Alhamdulillah. Terus di Jatinangor berarti baru setahun lebih. Alhamdulillah bisa berkhidmah khususnya di Jatinangor. Kemarin ikut coba-coba ada lomba dai digital di Sumedang, dan kedua alhamdulillah dari Fordaiyah Fatayat Kabupaten Sumedang. Jadi dari situ neng atuh ngahidmah di dia di PAC Fatayat. Jadi PAC Fatayat itu pengurus anak cabang Fatayat Jatinangor. Jadi upami di Jatinangor, NU nya Nahdlatul Ulama khususnya upami rantingna di PAC na eta aya FWC janten kanggo NU. Nah di NU aya badan otonom namina Fatayat, khusus kanggo usia ibu-ibu produktif anu tos menikah 20-an tahun ya sampai 45 tahun, itu anggota Fatayat. Jadi kajianna upami ibu-ibu wanita di majelis taklimah mengupikeun hungkul gitu. Upami di Fatayat mah kedah aya diskusi, kedah aya sharing. Pembahasannya biasa tentang parenting ya, tentang ibu-ibu atau biasa panitan kadar penggerak PKK ya, tentang anak ya, tentang gizi dan yang lainnya, itu di Fatayat. Kajiannya pun yang langsung praktek seperti misalkan amaliyah bab haid, istihadah, nifas, itu dikaji. Jadi lebih ke sifatnya kajian yang tentang tema-tema yang kekinian gitu, yang nu diperiogikan ku muslimah teh sapertos kumaha. Dan insyaallah kita misalkan kenal Pak Ustaz ka ibu-ibu sadayana di majelis taklim bade upami yuswa 50-an tahun ke atas mah muslimatna gitu. Tapi kita insyaallah saling mengisi. Jadi Fatayat boleh ikut kajian muslimat boleh ikut kajian Fatayat gitu ya. Insyaallah Kaping 12 Maret ada kajian Fatayat tempatnya di MTS Ma'arif Jatinangor pagi tanggal 28 Sabtu kedua tiap sasi.
Kita mangga dari ibu-ibu teteh-teteh sadaya bering jaringan kajian kesampaian. Yang pamitan upami statusnya ini masih belum menikah. Alhamdulillah tapi video anak dan sedang melanjutkan lagi kuliah di Jakarta, Universitas Paramadina, jurusan falsafah agama. Jadi video anak yang punya beliau masih semangat belajar, ibu-ibu sadaya kelas praktikum semangat. Insyaallah dina silaturahim anu ayeuna panginten abdi nyandang kitab Al-Hayat At-Thayyibah fil Islam, kehidupan yang baik yang bisa kita terapkan di dalam Islam itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi qalbi wa nura 'aini salatan tajma'una biha 'alaihi jisman wa ruhan yaqzatan wa manaman hillan wa tarhalan dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arina wajha sayyidina Muhammad halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Islam merupakan agama yang fitrah, ibu ya. Satu-satunya agama langit, agama samawi yang saat ini eksistensinya satu-satunya yang Allah terima, yang Allah taslimkan, yang Allah haruskan untuk kita mengimaninya. Kenikmatan untuk kita saat ini bisa menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sekedar bangga kita menjadi umatnya baginda Nabi. Apakah kita sudah menerapkan apa yang Rasulullah pada tahun 1000 sekian ratus, sudah ratusan tahun Islam berada, dan risalah Nabi baik yang tertulis di dalam hadis ataupun yang terkalam di dalam firman Allah, apakah kita sudah benar-benar melaksanakannya? Apakah kita sudah pantas untuk disebut sebagai seorang muslim? Sudah belum? Itu adalah pertanyaan besar yang seharusnya menjadi ingatan kita. Ya Allah, apakah keislamanku ini sudah Engkau terima? Sedangkan makna dari Islam, taslim, muslim, ia adalah seorang yang patuh, seorang yang tunduk, seorang yang telah menerima apa yang telah dirisalahkan oleh baginda Rasul. Setelah yang pertama yang harus kita kaji ialah tentang tauhidnya, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnanya keislaman kita bisa terefleksikan dari bagaimana tentang akidahnya, keimanannya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Syahadat kepada Allah dan Rasulnya, persaksian kita untuk minabillahi bil qasdi. Kita meyakini dengan hati. Jadi apalagi sekarang di bulan Rajab, ya, nanti para ustadz di setiap majelis taklim, di setiap pengajian diceritakan bagaimana kejadian luar biasa yang terjadi di bulan Rajab. Bu, Isra Mi'raj. Isra itu apa? Perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya apa? Isra. Kade ulah Misra. Mi'raj jadi Isra jadi Misra. Sudah mau Misra tenan. Amis di jero. Apa itu kami combro? Ancam di jero. Cimol. Kecil. Ayam rupinya. Kade tekenging lembak, tekenging pagentos. Isra wal Mi'raj. Isra, Rasul saat itu sedang berada di sekitar Ka'bah.
di malam hari. Peristiwanya Isra itu di malam yang sangat gelap gulita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ada suatu kejadian mukjizat yang luar biasa. Ya, jadi sebelum terjadinya peristiwa Isra itu Mekah lagi gelap-gelapnya. Ada peristiwa yang besar yang terjadi sebelum Isra yang disaksikan oleh orang-orang musyrik, yaitu peristiwa terbelahnya bulan di malam hari bulan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, Muhammad, kamu beneran nabi? Coba buktikan itu bulan belah oleh kamu. Namanya nabi itu pasti mendapatkan pertolongan dari Allah. Cetek urusan ngebelah bulan. Allah memperlihatkan kekuasaannya dan kemampuan dari nabinya. Nabi-nabi sebelumnya punya mukjizat kan, Bu? Mukjizatnya Nabi Musa dengan tongkat. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Fir'aun, wah Musa, saya itu Tuhan. Kamu tidak mau mengikuti saya. Saya kirimkan para penyihir. Mereka melemparkan tali-tali. Kemudian berubahlah tali itu menjadi ular-ular kecil. Tapi Allah menjaga Rasulnya, menjaga nabinya itu dengan Musa, kamu tidak usah takut. Al-Qiyasah, lemparkan saja tongkatmu. Berubahlah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecilnya Fir'aun. Itu mukjizat Nabi Musa. Alhamdulillah. Jadi tadi suruh Pak Ustaz, Mesir teh paling mana? Mesir teh negara atanapi tempat belahan bumi anu di Al-Quran berkali-kali disebutkan. Kisahnya tentang Fir'aun dan Nabi Musa itu menghiasi ayat-ayat Al-Quran. Jadi Mesir disebut oke dengan Nasra, Ardul Kinanah, Ardul Anbiya, buminya para nabi. Karena banyak sekali para nabi dan rasul yang pasti mereka sejarahnya itu pernah ada di bumi Mesir. Jadi alhamdulillah, misalkan menuju libur kuliah gitunya, wah refreshing teh, ayo kita ziarah teh upami ahlul bait Rasulullah itu sudah bisa. Ada makamnya Imam Hussein, Sayyidina Hussein, Sayyidah Zainab, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah Nabawiyah, masih cicit keturunan dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Itu banyak, alhamdulillah. Jadi galau-galau teh tinggal ziarah. Terus upami hoyong tinggal kumaha si Fir'aun dedekot itu banyak piramida-piramida di Mesir. Jadi menjadi bentuk tadabbur kita. Ya, Sungai Nil gitunya, dimana ketika Nabi Musa waktu itu masih bayi, ku ibuna dialirkan, tidak dibuang. Ya, jadi, gimana ini? Fir'aun kayak mimpi bahwa di mimpi itu ada seorang laki-laki yang akan menjatuhkan tahtanya, dan itu dari kalangan Israel. Akhirnya dia menyuruh kepada seluruh tentara untuk membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Saat itu ibunda Nabi Musa takut. Ini kisah ini dituliskan di dalam Al-Quran. Takut bahwa bayi terkasihnya yang baru lahir itu akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka dengan firman Allah, dengan perintah Allah juga dan atas bimbingan Allah, kau hanyutkanlah bayimu ke sungai. Kemudian diikuti oleh saudara perempuannya, dan Allah pun menakdirkan pertemuan antara bayi Nabi Musa dengan istrinya Fir'aun. Siapa namanya, Bu? Aisyah, Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah ini beliau pun yang membantu persalinannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Maryam. Wah, ibu pemi baca
tentang bagaimana Rasulullah dilahirkan. Jadi kisah di Mesir itu banyak sekali. Itu di dalam Al-Quran tersebutkan. Jadi pas Nabi emutan, yang kuliah ke Mesir, sakantenan jalan-jalan. Itu jalan-jalanan langsung ke tempat petilasan para nabi, para ahlul bait. Yang mudah-mudahan panginten di Jatinangor sareng dihungkul ya, ibu putra anak pincu gitu ya, mudah-mudahan biasa kuliah di Timur Tengah. Di kitab Al-Hayatul Thayyibah Al-Babul Awwal Fawatihul Khair, pembuka kebaikan, Fadail al-'ilmi wal ma'rifah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Di ayat eta nyebatkeun nidaun minallah, panggilan Allah li ibadihi mu'minina bil istijabah wa li rasulihi linajlis sa'adatain. Allah memanggil kita bahwa kebahagiaan di dunia ini hanya ada dua, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Doanya apa Bu? Kita ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan kita hidup gitu ya Bu ya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hayatul ma'rifah billah wa bi rasulih alladzi istafahu Allah subhanahu liyakuna baban lidukhuli alaihi wa mi'rajan lil wusuli ilaihi. Jadi ketika Rasulullah itu dimi'rajkan, kalau mi'raj dari mana ke mana Pak? Bu, dari Masjidil Haram tadi, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tadi paling mana? Di langit ketujuh, samai a'la, langit yang paling. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmah dari di Isra Mi'rajkan ya Rasul sholat 5 waktu. Ibu sholatnya atau sholat rasa Isra Mi'raj? Sholat rasa itu daripada ke sholat? Sholat rasa apa? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat harus kita rasakan ketika titik sholat itu kita merasakan mi'rajul wusul. Kita merasakan hati kita seperti bersama Allah, dilihat oleh Allah, perjalanan menuju Allah. Inti dari Isra Mi'rajnya kita mengingat, wah ibu tika hijrah Rajab mengingat kepada akhir ending 20 Rajab ya sabaraha dinten deui nu dienggot ku ibu dina hari Rajab Rajaban ku kumpulan aya pas sabuna salat teh angger telat waktu. Tepat waktu, tepatna, tapi hatina masih di dapur, masih di pasar, masih di mana? Hati. Pantesan ada lemnya, ibu teh cenah salat masalah, tapi pikiran wae hutang keneh. Pikiran keneh si bapak teh kieu wae. Pikiran budak, pikiran ibu salatnya belum usul, belum sampai ke ingat ke Allah. Rasul yang menjadi hiburannya selama di dunia ini, yang pertama itu sholat, wewangian. Jadi ketika kita menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan tuntutan, komo beban, itu kita sudah nikmat, gitu ya Bu. Ya, kita sholat asal tengah tak acan wae ya. Kita sebagai ngantosan maghrib, aduh sih dan kayak meni acan beres cara ini kita sebagai tepat maghrib. Ayo gitu. Ayo. Itulah
selama Isra Mi'raj di bulan Rajab, Ashhurul Hurum, bulan yang termasuk Allah muliakan di dalamnya. Rajab, bulan di mana sebelum datang Islam saja itu sudah menjadi bulan yang mulia. Tidak terdengar peperangan apapun di bulan Rajab. Dan bulan Rajab oleh orang-orang yang sebelum adanya Islam, karena Rajab itu kan termasuk Asyhurul Arabiyah, ya. Bulan yang penanggalannya itu sudah ditetapkan sejak zaman Arab, ya, Arabiyah, oleh orang-orang Arab. Jadi bulan Rajab itu istimewa. Bahkan sebelum adanya peristiwa Isra Mi'raj, tidak ada terdengar suara pedang di bulan Rajab. Jadi ketika bulan Rajab kita punya masalah dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga, rasa hasud, ujub, takabur, semuanya dihilangkan, dibersihkan. Karena kuncinya bulan Rajab, bahkan sebelum ada Islam datang, itu tidak ada terdengar suara peperangan. Jadi hakikatnya bulan Rajab adalah bulan untuk kita berjihad paling besar, yaitu melawan hawa nafsu kita. Sehingga kita ketika sholat, ketika kita ibadah, mempersiapkan Rajab masuk ke Sya'ban masuk ke Ramadan, itu hati kita sudah benar-benar dijamin kebersihannya. Ya. Jadi ketika seorang muslim dia memperingati atau dia mengingat-ingat peristiwa yang terjadi pada bulan itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan, maka sempurnalah agamanya selama 1 tahun itu. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj, ibu memperbaiki ibadah, ibu memperbanyak sedekah, ibu menyambung kembali tali silaturahim. Itu merupakan bentuk dari perbaikan kualitas ibadah kita, ubudiyah kita, penghambaan kita. Di surah Al-Isra ayat 1, Asra bi'abdihi lailan. Rasul itu disebutkan sebagai seorang hamba, abdun. Abdun itu hamba, ada kategori artinya itu hamba sebagai seorang yang tunduk dan patuh, berarti ada yang dipatuhi. Hamba bagi kategori seorang ahli ibadah itu adalah titel atau gelar yang paling mulia dibanding dengan gelar apapun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Allah menyuruh kita dengan panggilan hambaku. Bangga bu, tapi tos pantas kita disebut hamba yang baik. Itu kan jadi PR lagi. Terus bu, ya Allah, apakah ibadahku ini sudah benar? Apakah ibadahku ini sudah sesuai dengan tuntunan agama? Jadi dengan ibu-ibu hadir di majelis ilmu ini adalah bentuk upaya untuk memperbaiki terus ibadah. Dan sebelum kita memulai lagi, kita sholawatan dulu. Karena ibu-ibu majelis jamaah Nurani senang sholawatan, ahli sholawat, jelas? Sallallahu Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri sholawat malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifai
ibu, ada saudara, ada keluarga yang masih sakit, sedang sakit, ya, kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan Isra. Ibu ada yang tahu hal-hal apa saja yang diperlihatkan kepada Rasulullah selama perjalanan Isra? Pangitan atas dicariaskan ku para ustaz. Kedah buka bukulah Ibu menghadap barho. Ketika Rasulullah pertama kali bertemu dengan hewan yang membawa Rasul perjalanan selama Isra itu namanya burung. Burung ketika pertama kali bertemu Rasul itu malu-malu, sampai telinganya itu bergerak-gerak, kokosedan akibatnya. Malaikat Jibril harus, "Heh burung, kamu tidak biasanya seperti itu. Ada apakah gerangan?" Kata burung, "Saya malu Malaikat Jibril. Ini yang mau naik sama saya ini manusia yang paling agung, paling sempurna. Tidak akan mungkin ada lagi yang akan menunggangi saya semulia dari Rasulullah." Sampai burung pun merasa malu. Aina ibu nuju sholawat, hadir hati kita ini dihadiri tidak dengan mahabbah kepada Rasulullah. Dimasukkan dulu cintanya. Jadi kalau mau mulai sesuatu apapun itu harus bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu kalau misalkan meminta sesuatu, misalkan ibu berikan presiden, misalkan Aina, ibu langsung ke istana negara, bakal ditapi mual ke presiden. Siapa kamu, bukan urusan saya, gitu kan. Tapi dengan sholawat, dengan ada izin, dengan ada surat lisensi untuk menemui, misalkan mereka presiden, oh ini saya ada rujukannya, ini saya ada surat keterangannya, maka akan dimudahkan untuk bertemu. Begitupun doa-doa yang kita sampaikan, kalau tidak dibacakan sholawat tidak akan sampai, tidak akan hasil maksud. Karena Rasulullah adalah wasilah, Rasulullah adalah kunci dari kita untuk meraih cintanya Allah. Jadi ketika bersolawat itu jangan asal Allahumma sholli hatta mah kemana awe itu iraha beresna gitu ya, tinggalkan ujang. Tapi hati kita tidak disertai dengan menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dari burung malu ketemu sama Nabi. Kita mau baca sholawat, tapi hati kita tidak dihadirkan rasa cinta kepada Nabi. Sedangkan setiap sholawat yang kita sebutkan, yang kita ucapkan, Rasulullah itu menjawab. Rasul mendengarkan seruan kita, ingatan kita kepada Rasulullah. Tapi kita seakan-akan atau neng dari mah tengarti, tapi naon atau udah arti mak. Tapi kita
kita mengkaji, kita belajar dari para asatidz, dari para ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat syifa Nabi, kita memohon kepada Allah diberikan kesembuhan dengan wasilah dari Rasulullah. Kemudian kita benar-benar berharap, ya Allah, Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah, Allahumma ij'al layalina layali Rasulillah, Allahumma ij'al alsinatana bidzikri sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah riuhan kami ini majelisnya yang akan dihadiri oleh baginda Rasul. Ya Allah, jadikanlah malam-malam kami diisi dengan rasa cinta kepada baginda Rasul. Ya Allah, jadikanlah siang kami, lisan kami itu berzikir, berselawat kepada baginda Rasul. Ibu kalau udah kayak gitu diamalin, mau emosi lihat si anak anu rewel nak kumaha, si bapak anu ya gitu dengan standarnya tidak berubah-berubah gitu. Itu akan berubah, akan menambah rasa cinta semuanya. Dihadirkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Hati yang gersang menjadi subur, hati yang gundah menjadi tenang, hati yang penuh masalah rumah itu akan dibersihkan dengan rasa cinta mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara-perkara hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah itu akan menambah keimanan kita, akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi apa saja hal-hal yang dilihat oleh Rasul selama perjalanan Isra? Yang pertama, ya borong pertama ditaikan nanti, terus perjalanan, kan pagi logikana tiba ke Surabaya, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abi menuju 2018 umrah di Mesir mau 2 jam, nganggo pesawat di Mesir di Kairo ke Madinah. Itu logikanya kalau pakai pesawat mungkin eta semalam bisa terjadi peristiwa Isra, tapi di zaman ribuan tahun yang lalu itu seperti tidak mungkin, karena mereka biasanya melakukan perjalanan itu selama 3 bulan, naik unta, bahkan bisa lebih. Tapi Rasul ketika subuh-subuh datang ke masjid bercerita, aku tadi malam telah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan melakukan tugas begini. Saat itu menjadi ujian. Para sahabat yang awalnya percaya jadi belok lagi, murtad lagi. Wah, ini mah Nabi Muhammad kadang-kadang nih omong doang, mana mungkin. Wah, ngaco nih. Bahasa kita kok begitu ya. Tapi kan Nabi itu pasti sudah ada kehendaknya Allah, tinggal kun fayakun. Kita percaya akan peristiwa Isra itu. Tapi yang tidak mendapatkan hidayah, mereka malah mencaci, menghina. Kecuali ada salah satu sahabat yang saat diceritakan peristiwa tersebut langsung mentasdikan, langsung mengimani, ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya As-Siddiq itu menjadi gelar beliau yang langsung membenarkan peristiwa Isra-nya Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi. Jadi di perjalanan Nabi dijemput di Masjidil Haram dekat Ka'bah, di sekitar persilangannya. Nah di situ langsung perjalanan ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Malaikat Mikail, Israfil masih guna di juno. Kalau mah kesan sok eta lieu. Malaikat Mikail dan malaikat Jibril. Tapi yang sampai menemani Rasul untuk naik ke Mi'raj itu hanya malaikat Jibril. Dan di situ Nabi ada yang memanggil, mendengar panggilan dari
dua orang yang bentuknya itu sudah tua renta. Sahabat, ada yang memanggil, "Ya Muhammad." Tapi suara Jibril, "Sudah, tidak usah didengar, kamu berjalanlah saja." Setelah dua orang panggilan itu, kemudian ada sekelompok yang mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk menjawab salam tadi. "Assalamualaikum awal, assalamualaikum ya akhir, assalamualaikum ya hasyir." Kemudian Nabi pun menjawab salamnya. Nah, kira-kira dua orang yang tua tadi sama sekelompok yang mengucapkan salam itu siapa, Bu? Ayo. Yang dua orang yang tua, kan Jibril yang nemanin. Yang dua itu siapa tuh, Bu? Gak ada ibu tuh, jangan sampai si ibu dan ya udah aja. Iya. Kira-kira siapa tuh, Bu? Kan ibu tuh jadi punya cerita atau bekal dari sini teh. Ya misalkan keincu teh atau bang apal Upin Ipin. Ayo we nama Upin Ipin mah dipulang dibalik. Kisah-kisah tentang Rasul. Ya. Siapa? Bu? Dua orang yang tua. Yang pertama ini kan masih di perjalanan. Yang pertama ini kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kau tidak menjawab sahutan kedua orang tadi, itu alamat baik. Karena yang pertama itu menggambarkan dunia. Jadi sisa usia dunia saat itu digambarkan dengan bentukan anu tos sepuh tadi, anu nyawaran Nabi. Jadi kebayang artinya aina beledang-beledung di dia gempa bumi, tsunami, longsor, segala dan dunia tos deng-deng tos. Kata kebayang di zaman Nabi saja dunia itu sudah 200. Itu adalah sisa umur dunia. Usianya sudah seperti itu sekarang. Malaikat Jibril. Kemudian yang satunya lagi itu adalah panggilan dari iblis. La'natullah alaih. Muhammad, kau selamat, karena jika kau menjawab sahutannya maka umatmu tidak akan selamat. Mereka akan mengikuti ajaran iblis yang menyesatkan. Dan sekelompok orang tadi yang mengucapkan salam kepada Nabi itu adalah para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian banyak sekali kejadian-kejadian Allah memperlihatkan kepada baginda Nabi orang-orang yang taat. Kumaha bentukan aku orang yang taat? Mereka digambarkan seperti orang-orang yang menanam kemudian panen seketika. Menanam sesuatu kemudian tumbuh dan dipanen. Itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka yang menghabiskan waktunya untuk thalabul ilmi, mereka yang menginfakkan hartanya untuk membangun masjid, untuk memperjuangkan agama Allah. Haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka menanam saat itu dan mereka memanen saat itu juga. Itulah khairur razikin, sebaik-baiknya karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat. Sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ini yang maksiat ini nih, yang kadang ya masih ada lah banyak diperlihatkan orang yang kepalanya ini digejretkan gitunya aku batu yang besar. Terus ketika ditanya itu siapa? Mereka itu kenapa? Malaikat Jibril, ya Muhammad, mereka ialah orang-orang yang kepalanya itu berat sekali untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat al-maktubah, sholat yang diwajibkan. Itu mereka itu berat sekali. Kamu zaman ayeuna mah zaman tarungkul dinu HP itu nu aya tarungkul ya.
waqtuna. Itulah alladzina tatasaqalu ru'usahum 'anis salatil maktubah, memberatkan kepalanya sehingga dia merasa kesulitan karena ketika panggilan Allah untuk melaksanakan suatu waktu dia enggan dan berat sekali untuk melaksanakannya. Kemudian datang juga kepada suatu kaum, mereka ini memakan buah-buahan atau bentuk-bentuk buah zakum, yaitu tumbuhan yang ada di jahanam. Mereka memakan itu. Kemudian ditanya, siapa mereka ini? Malaikat Jibril. Haula'il ladzina la yu'tuna zakat amwalahum. Mereka ini yang berkemampuan untuk mengeluarkan zakat, tapi mereka tidak menunaikannya. Betapa mereka telah menzolimi diri mereka sendiri, dan mereka pun menzolimi agama Allah. Wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Dan mereka pun menzolimi hamba Allah yang lainnya. Dan juga ada sekelompok yang mereka ini memakan daging ketika dikasih pilihan antara daging yang segar dengan daging yang busuk, tapi mereka malah memilih makan daging yang busuk. Itu perumpamaan ketika seorang suami atau seorang istri yang sudah memiliki pasangan yang halal, tapi malah mencari pasangan yang tidak halal, atau sekarang zamannya kamu di film layangan khusus saha sih pemeran utama itu Kinan mam apa sampaikan karena ke arah cantik soalnya jadi siul atau mama saya itu adalah bentuk yang Rasul lihat ketika diisrokan. Ada kelompok yang memilih antara makanan yang segar tapi mencari yang busuk. Ketika Allah sudah berikan yang baik, ini mencari yang tidak baik. Semoga kita dijauhkan dari yang seperti ini, gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang Rasul diperlihatkan tentang surga yang merindukan ahlinya. Rasul juga diperlihatkan neraka yang memanggil nanti para penghuninya. Ya, mudah-mudahan kita dipanggil oleh panggilan surga. Saur surga, summa ta'ala wa wajada fihi rihan thayyibah baridah wa rihun misk wa sumi'a sautan jamilan faqala ma hadha ya Jibril qala hadha sautul jannah taqul rabbi atani ma wa'adtani faqad kasarat kurfi wastabraki wa hariri wa sundusi wa abqari wa lu'lu'i wa marjani wa fiddati wa dhahabi wa akwabi wa suhafi wa abarik wa rab wa marakibi wa asali wa ma'i wa labani wa khamri fa atani ma wa'adtani. Surga memanggil. Hartos Bu Atina. Orang Indonesia memang susah. Jadi pantasannya Bu, kami orang Mesir, orang Arab, kami dibacakan ayat-ayat Quran itu sampai nangis. Abdi kami menuju bulan Ramadan, itu kan satu hari itu per sholat tarawih itu 1 juz. Dari awal 23 rakaat itu 1 juz. Itu Masya Allah, nikmat sekali. Ibu pamitan kantos umrah di Safi Ramadan di Masjidil Haram, itu sudah mah imamna oke saya katanya korina lantunan ayat Al-Qur'an gitu. Ditambah dengan ayat-ayat yang ketika itu tentang siksaan, tentang azab Allah, itu mereka merintih, mereka takut dan paham maknanya. Orang Indonesia, loh itu imam jadi nyari nanti manja Masjid Al-Ikhlas ya. Anu cepet, anu kulhu, malah binas
Itu rupa mitos kene Imam anu sakit komplitna kan Masya Allah. Ketika semakin malam itu semakin menjerit. Wah, orang Mesir anu paling dia tabang ini gitu ya. Ada dia, ada kita merasakan keteduhan itu. Ayat-ayat Al-Quran itu disertai dengan maknanya. Karena ketika kita muslim, ketika kita ingin berbicara dengan Allah, maka kita bacalah Al-Quran. Dan hati yang hidup ketika dibaca Al-Quran, ketika mendengar hal-hal tadi teh bahasa Arab, panggilan dari surga kepada para penghuninya. Jadi surga itu sudah perlindungan kita sejak Rasulullah diisrokan. Surga itu sudah memanggil. Disebutkan bahwa ya Allah, Rabbi, datangkanlah untukku apa yang telah Engkau janjikan. Mereka yang kaumku, mereka yang penghuniku, yang telah akan menempatiku, mereka yang telah dijanjikan tentang kenikmatan surga. Di sini, di surga telah terhampar banyak sekali ruangan-ruangan yang di dalamnya terhiaskan permadani dan juga sutra. Di dalamnya terdapat ruang-ruang yang terbuat dari permata, mutiara, marjan, wafiddoh, perak, zahab, emas, wa'aqwab, dan gelas-gelas yang cantik. Mutiara, kendaraan, madu, susu, khamr, semuanya ada di dalam surga. Itu surga udah memanggil semua. Tinggal ibadah, tinggal kalian lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, hindari apa yang dilarang oleh Allah. Maka surgalah tempat kita kembali. Fa'atani ma wa'adani, maka datangkanlah kepadaku mereka yang telah Engkau janjikan untuk menempati surganya Allah. Qala, maka Allah pun menjawab, laka kullu muslimin wa musliman wa mu'minin wa mu'minat wa man amana bi wa bi rusuli wa amala salihan wa lam yushrik bi syai'an wa lam yattakhidh min duni andada wa man khashini fa huwa amin wa man sa'alani faqad a'taytahu wa man aqradani jazaitahu wa man tawakkala alayya kafaitahu innani Allah la ilaha illa ana la ukhliful mi'ad qad aflahal mu'minun wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Qala qad raditu. Siapakah mereka yang Allah ridhoi untuk masuk surganya Allah? Yang pertama, orang-orang muslimin dan muslimat, orang mukminin dan mukminat yang mempercayai Allah dan juga Rasulnya, yang melakukan amalan sholihan, perbuatan yang baik, walam yusyrik, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walam yattakhidh min duni andada, dan tidaklah mengambil sesuatu dariku kecuali ia berharap kepadamu, wa man khashini, dan ketika dia takut kepadamu kemudian ia beriman kepadamu, wa man sa'alani, dan ketika ia meminta kepadaku maka aku pun akan memberikannya. Kita berdoa, doa itu silahul mukmin, senjata kita meminta kepada Allah. Kita minta sama manusia mah sekali minta mungkin dikasih, dua kali kadir dari 3 kali pokoknya kita bukan pantok waktu sama mana raya baru sama gitu. Tapi Allah menunggu permintaan kita. Allah menunggu kita berdoa. Allah menunggu kita memohon kepada Allah. Wa man aqradani jazaitahu, barang siapa yang berbuat baik padaku atas karena agamaku, memohon ridhoku, maka aku akan berikan kepadanya balasan yang baik. Dan ia yang bertawakal kepadaku, maka aku akan penuhi segala kebutuhannya. Yang sesungguhnya akulah Tuhan mereka. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Dan tidak ada yang menyelisihi janji. Aku tidak akan pernah menyelisihi
janji-janjiku. Dan berbahagialah mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dan aku telah memberikan keberkahan kepada mereka dengan sebaik-baiknya penciptaan, maka kepada mereka lah aku ridho, dan surga pun meridhoi kita untuk diisi oleh kita semua. Semoga kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan keberkahan untuk menjadi bagian dari syurganya Allah. Jazakumullahu khairan katsiran wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.